Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya merasa penting untuk memberitahukan informasi ini kepada teman-teman honorer, walaupun mungkin tidak terjadi di daerah Anda. Inilah daftar honorer yang diprioritaskan untuk kontrak lanjut tahun 2023. JPNN.com membuat judul, ini daftar honorer masuk prioritas, yang lain sudah terkena PHK. Ini diposting pada hari Senin 6 Februari 2022. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu memastikan tidak akan sembarangan melakukan rekrutmen tenaga honorer. Penerimaan pegawai honorer yang bertugas di berbagai perangkat daerah atau OPD setempat diperketat agar fungsinya tidak berbenturan dengan PNS. Proses perekrutan pegawai honorer atau tenaga harian lepas THL tahun ini dilakukan secara ketat dengan berdasarkan usulan dari masing-masing OPD. Itu disampaikan oleh Sekda Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi. SK para THL ini terhitung 31 Desember 2022 lalu sudah habis, sehingga harus dilakukan perekrutan ulang. Sekda Yusran Fauzi menjelaskan, THL atau honorer yang dilakukan perpanjangan kontrak ini adalah tenaga prioritas, antara lain tenaga kesehatan. Yang kedua, petugas pemadam kebakaran. Yang ketiga, satpol. Yang keempat, petugas kebersihan. Yang kelima, penjaga malam. Yang keenam, supir. Yang ketujuh, operator dukcapil. Yang kedelapan, tenaga teknis lainnya. Tenaga teknis lainnya ini tidak dijelaskan secara terperinci. Yang menarik di sini teman-teman, surat edaran Menpan RB bahwa supir, sapam, cleaning service sudah harus di-outsourcingkan. Tetapi kabupaten ini langsung kontrak kepada tenaga honorer tersebut. Pada prinsipnya, pegawai honorer atau THL ini tidak boleh mengambil peran atau fungsi seorang ASN. Kalau itu terjadi di suatu OPD, maka ASN tidak akan bekerja dan jelas ini merugikan negara. Artinya di sini aturan pekerjaan ASN diberikan kepada honorer, maka hal itulah merugikan negara. Dijelaskan sejauh ini proses perpanjangan SK kalangan THL masih menunggu petunjuk pemerintah pusat, yakni Menteri Keuangan terkait pembayaran honorer bulanan. Mengingat sudah tidak adanya lagi pengangkatan pegawai honorer selain P3K. Dia menyebutkan anggaran yang disiapkan Pemkab Rejang Lebong dalam APBD tahun 2023 sebesar 25 miliar yang kegunaannya untuk membayar gaji P3K. Namun, jatah yang diterima dari pemerintah pusat hanya untuk 240 orang dengan gaji setahun 5 miliar. Kekurangannya sebesar 20 miliar itu sendiri sedang diusulkan Pemkab Rejang Lebong kepada Kementerian Keuangan agar bisa digunakan untuk membayar gaji THL yang jumlahnya mencapai 1.900 orang. Jumlah THL
atau honorer ini berkurang 38% dari tahun 2022 yang mencapai 2.900 orang. Jadi berbeda penanganan tenaga honorer antar kabupaten kota. Ini yang kita lihat di sini. Sehingga teman-teman mengetahui terapan-terapan penyelesaian non-ASN di kabupaten kota lain. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.